Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba bukan mengajar atau beritahu ya, tapi ini sekedar membuka bahan untuk diskusi. Karena terus terang saya baru belajar mengenai gagasan futuristik konstruktif ini, salah satu skema dari PKM, dan saya belum pernah membina ataupun membimbing mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk skema yang ini, sehingga ini hanya untuk bahan diskusi. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi dan membahas ini lebih lanjut. Jadi di salah satu uh, skema pada PKM itu adalah gagasan futuristik konstruktif. Jadi tujuan secara umum dari skema ini itu adalah mengasah kreativitas mahasiswa dalam menciptakan gagasan yang futuristik. Jadi futuristik itu berarti di masa depan yang akan bisa kita terapkan, kita implementasikan, tapi di masa depan ya, untuk memperbaiki kondisi masa kini. Jadi di sini mengindikasikan bahwa kalian harus berdasarkan pada fakta kondisi masa kini. Ya, jadi sesuatu yang benar-benar terjadi pada masa kini. Kemudian nanti kita di situ kita berikan ide ya, dari suatu proses kreatif, kita menghasilkan suatu ide mengenai bagaimana cara untuk memecahkan suatu masalah ya, di masa depan, ya, bisa diterapkan di masa depan. Dalam bentuk video atau animasi. Ya, jadi nanti dalam menuangkan gagasan ini kan bisa macam-macam, ya, bisa dalam suatu karya tulis itu masuk ke dalam skema yang lain. Kalau untuk skema ini adalah dalam membuat suatu video atau animasi. Jadi tujuan dari program, jadi secara umum sama dengan tujuan PKM, yaitu memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan kreativitas. Tapi secara khusus untuk skema ini adalah memotivasi mahasiswa untuk mengelola imajinasi. Ya, jadi imajinasi. Jadi di sini diharapkan kalian untuk bisa berimajinasi, ya, menggunakan imajinasi Anda untuk membayangkan kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Ya. Kemudian juga persepsi, bagaimana dia bisa mengambil sudut pandang. Ya. Jadi dalam kreatif itu kita seringkali bisa memecahkan suatu masalah dengan mengambil sudut pandang yang berbeda. Ya. Baik itu mengambil sudut pandang yang benar-benar berbeda dari yang dilihat oleh umum, ya, secara umum oleh orang biasa, atau juga bisa melihat kembali dari sisi yang dasar, ya, sisi yang sebenarnya sudah dipikirkan dulu tapi kemudian ditinggalkan, sehingga kita coba ambil kembali persepsi itu. Jadi seringkali dalam melakukan atau menghasilkan suatu ide kreativitas itu seringkali hanya dengan mengubah persepsi, cara pandang, sudut pandang kita mengenai cara kita menilai sesuatu. Nah, ini juga termasuk tujuan dari skema ini. Kemudian nalarnya, jadi dalam dia memikirkan, ya, membentuk suatu narasi atau membuat suatu alur logika bagaimana suatu masalah ini bisa dipecahkan. Nah, ini juga berusaha untuk ditingkatkan dengan skema ini. Jadi untuk memikirkan, jadi ini tiga ini, ya, untuk memikirkan tata kelola yang futuristik. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menata suatu keadaan di masa depan, ya, menghasilkan suatu keadaan yang diinginkan di masa depan. Namun bersifat konstruktif. Jadi konstruktif berarti membangun, ya. Jadi bukan menunjukkan ada apa yang salah pada keadaan saat ini sehingga nanti di masa depan bisa jadi masalah yang lebih besar, bukan hanya itu, ya. Tapi bersifat konstruktif. Jadi bagaimana supaya masalah ini tidak terjadi dan bagaimana bisa terselesaikan di masa depan. Ya, sebagai upaya untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Ya. Jadi nanti kita akan bahas setelah ini apa itu SDGs.
di Indonesia, jadi lokasinya dikhususkan di Indonesia, walaupun tapi juga masalah ini bisa ya kalau tidak membatasi bahwa nanti masalah yang dipecahkan ini bisa atau solusi yang diusulkan ini bisa diterapkan di luar, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin sekarang kita fokuskan untuk di Indonesia. Nah, bisa untuk mencapai 17 tujuan SDGs, bisa juga masalahnya adalah termasuk masalah yang masuk keprihatinan bangsa Indonesia. Nanti kita akan lihat. Jadi, memotivasi mahasiswa untuk mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya untuk memikirkan tata kelola yang futuristik. Ya. Jadi yang futuristik berarti saat ini belum ada, belum terapkan atau belum ditemukan, ya, tapi masuk akal atau bisa kita temukan, kita laksanakan di masa depan. Ya. Kemudian dia bersifat konstruktif, jadi artinya bukan hanya melihat bagaimana nanti masalah ini nanti bisa berkembang sehingga menciptakan suatu kerusakan atau destruksi, ya. Tapi bersifat konstruktif, bagaimana cara kita menyelesaikan, membuat suatu keadaan yang saat ini menjadi lebih bagus di masa depan. Sebagai upaya untuk mencapai 17 tujuan SDGs dan solusi keprihatinan bangsa. Nah, apa 17 tujuan SDGs? Nah, nanti kita akan bahas, ya. Berikut kunci gagasan, dia harus berorientasi pada masa depan. Ya, jadi yang saat ini belum diterapkan, belum dilaksanakan, ataupun belum ditemukan. Nah, tapi memiliki potensi untuk bisa ditemukan atau bisa dilaksanakan, implementasikan. Berikut melibatkan kemanfaatan untuk banyak pihak. Jadi manfaatnya itu sebaiknya bukan hanya untuk diri sendiri atau satu orang atau hanya sekelompok orang kecil, tapi bisa dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak, ya. Sebanyak mungkin pihak, dan paling bagus adalah bisa berkesinambungan. Jadi bukan hanya bermanfaat pada banyak pihak, tetapi hanya satu waktu tertentu, tetapi bisa untuk ada kesinambungannya, bisa berkelanjutan. Ya. Jadi bisa mengatasi masalah itu seterusnya, jangan hanya mengatasi masalah itu saat itu saja. Berikut memiliki potensi implementasi. Jadi walaupun dia futuristik, ya, jadi masa depan, sehingga bisa kita membayangkan suatu teknologi atau penerapan teknologi di masa depan, tetapi dalam kita mengembangkan imajinasi itu, dalam kita membayangkan itu harus memiliki dasar, ya, memiliki dasar bahwa memang arah teknologi pengembangan riset mengenai teknologi tersebut memang sudah mulai ada saat ini, ya. Jadi sudah ada potensi atau sudah ada teknologi yang menjadi dasar untuk mengimplementasinya. Jadi tidak benar-benar suatu hayalan yang tanpa dasar, ya. Ya. Jadi memiliki potensi untuk diimplementasi. Nah, yang tadi disebutkan ada 17 SDGs, sehingga Anda bisa manfaatkan ini, ya, untuk menentukan apa masalah yang akan, atau apa tema masalah yang akan diangkat, ya. Jadi ada banyak, ada 17, dari kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat, sampai kemitraan untuk mencapai tujuan, ya, perdamaian, keadilan, dan seterusnya. Jadi ada banyak, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mencari masalah apa yang kira-kira akan diangkat, ya. Jadi salah satu dari masalah ini bisa Anda gunakan, Anda pilih untuk Anda angkat sebagai masalah yang akan coba dipecahkan. Ya, jadi bahkan untuk setiap masalah ini pun, ya, untuk setiap masalah ini, itu sebenarnya suatu masalah yang tidak sederhana, sehingga Anda bisa melakukan analisis, ya. Jadi Anda bisa cari dulu, belajar dulu apa itu kemiskinan, apa yang dimaksud kemiskinan, ya. Kemudian apa faktor-faktor yang menyebabnya, apakah kurang pekerjaan, ya. Jadi apakah pekerjaannya yang kurang, ataupun masalah lain, misalnya gaya hidup, ataupun ketersediaan fasilitas sarana prasarana. Jadi Anda bisa memecah-mecah masalah ini menjadi suatu sub-sub masalah, ya. Anda bisa bagi-bagi, sehingga mungkin Anda bisa fokus pada salah satu sub bagian faktor penyebab masalah ini, ya.
Jadi ini satu bagian ini pun sebenarnya bisa sangat kompleks, dan sehingga Anda bisa mengambil satu bagian atau sub bagian yang bisa bisa mengurangi atau bisa memecahkan masalah ini sekaligus. Ya. Jadi ini 17 SDGs yang yang disebutkan sebelumnya, Anda bisa baca satu-satu. Selain itu bisa juga Anda lihat pada keprihatinan bangsa. Jadi keprihatinan bangsa, oke. Jadi ada 6 di sini, mulai dari korupsi, narkoba, sampai konservasi satwa liar. Nah, jadi ini masalah yang khusus untuk bangsa Indonesia ya, saat ini. Sehingga Anda bisa mulai gunakan ini untuk memikirkan apa kira-kira yang akan diangkat sebagai masalah dan apa kira-kira nanti solusi yang Anda tawarkan. Sama seperti tadi, ini juga suatu masalah yang tidak sederhana, sehingga Anda bisa mau pecah dulu jadi bagian lebih kecil, Anda analisis kira-kira mana yang mau diambil, ataupun Anda mau coba atasi sekaligus masalah besar ini, bisa ya. Jadi tidak ada batasan. Jadi ini juga bisa Anda pilih, Anda gunakan untuk menentukan apa kira-kira masalah yang ingin dipecahkan. Ya. Nah, mengenai masalah ini, seperti yang saya singgung kemarin juga, salah satu caranya bisa juga dengan melihat apa yang Anda hadapi atau Anda pernah amati ataupun terjadi pada diri Anda, ya. Karena yang Anda perlu pahami bahwa uh, kalau terjadi pada diri Anda ya, suatu masalah ya, suatu masalah atau terjadi pada lingkungan Anda, itu bisa diasumsikan bahwa itu pasti terjadi juga di tempat lain, ya. Karena Anda itu sebagai mahasiswa misalnya, itu sebenarnya suatu sampel dari suatu populasi mahasiswa. Sehingga kalau terjadi pada Anda, kemungkinan bisa juga terjadi pada mahasiswa-mahasiswa lainnya, misalnya dalam lingkungan kampus ya. Ya. Jadi Anda juga adalah sampel, sehingga kalau terjadi pada Anda, mungkin kemungkinan besar terjadi juga pada yang lain. Anda juga adalah, selain mahasiswa, Anda juga adalah termasuk orang Indonesia, ya. Orang yang tinggal di Indonesia. Sehingga kalau terjadi di Anda atau terjadi di lingkungan Anda, kemungkinan juga terjadi di tempat lain di Indonesia. Sehingga masalah itu ya, itu penting dan tidak dibatasi bahwa harus masuk di sini. Walaupun kemungkinan bisa masuk di sini ya, masuk di SDGs ataupun masuk di keprihatinan bangsa. Ya, tetapi dengan mengangkat suatu masalah yang benar-benar Anda temui, ya, baik di diri Anda ataupun di lingkungan Anda, itu bisa menimbulkan suatu motivasi ya. Motivasi karena Anda merasakan sendiri bagaimana mengalami masalah tersebut. Ya, atau Anda melihat sendiri di lingkungan Anda bagaimana masalah tersebut sangat mengganggu kehidupan, ya, kehidupan diri Anda sendiri atau orang di sekitar Anda. Ya, jadi itu jangan menganggap bahwa masalah kalau terjadi di Anda berarti hanya sepele sehingga tidak perlu diangkat untuk suatu masalah. Justru sebaliknya, kalau terjadi di diri Anda, seperti saya bilang tadi, itu kemungkinan masalahnya tidak sepele dan bisa terjadi di tempat lain, ya, karena Anda dan lingkungan Anda itu adalah sampel, ya, suatu sampel dari tadi mahasiswa, ya, orang Indonesia, ya, atau kelompok remaja. Ya, jadi Anda itu masuk dalam kelompok usia tertentu. Sehingga kalau terjadi pada Anda, kemungkinan kelompok usia tersebut juga akan mengalami hal yang sama. Misalnya, Anda sering lihat di diri Anda misalnya, atau di teman Anda lihat kok banyak teman-teman kita itu terlalu banyak habiskan waktu di games online ya, di games online misalnya Anda lihat. Maka kalau Anda lihat seperti itu, kemungkinan besar masalah tersebut terjadi pada semua teman-teman, semua orang-orang di usia tersebut ya. Jadi misalnya terjadi di kosan Anda lihat banyak sekali teman bermain game, berarti kemungkinan di kosan-kosan lain di Indonesia pun terjadi masalah yang sama. Banyak orang yang menghabiskan waktu di permainan online dan seterusnya. Jadi itu juga bisa untuk jadi masalah. Masalah yang Anda angkat, Anda coba pecahkan. Ya, Anda tinggal hubungkan apakah ini masuk ke daerah mana efeknya ya. Ya, bisa apakah membuat jadi kesehatan berkurang atau menjadi kualitas belajar dia jadi berkurang ya, sehingga mengaruhi pendidikan dia,
ya, dan seterusnya, ya, sehingga mengurangi kemungkinan dia mendapatkan pekerjaan. Jadi Anda tinggal hubung-hubungkan di masuk masalah yang mana, pada SDGs, ya, ini karena SDGs cukup banyak, ataupun pada masalah keprihatinan bangsa, ya. Jadi dari sini Anda bisa tinggal hubungkan kira-kira bagaimana masalah yang Anda hadapi di secara langsung ini itu masuk kepada masalah yang harus dipecahkan, ya. Jadi itu. Jadi jangan mulai sekarang Anda perhatikan di diri Anda ataupun di sekitar Anda, ya, apa masalah yang masih jadi masalah. Oke. Ya. Berikut juga jangan selalu pikir bahwa ini masalah yang sudah umum, ya. Misalnya ada suatu masalah sehingga Anda pikir bahwa pasti sudah pernah dipecahkan, ya. Jadi ini juga sering yang menghambat orang dalam mencari masalah. Jadi mereka pikir bahwa ini masalah yang pasti orang lain sudah pikirkan, sudah ada solusinya, ya. Jadi seperti tadi fakta saya bilang kemarin, fakta bahwa dia terjadi pada Anda berarti itu kemungkinan masalahnya belum dipecahkan, ya. Jadi itu kalau masih terjadi pada kita saat ini, berarti solusi yang ada saat ini itu belum cukup untuk memecahkan masalahnya. Buktinya apa? Buktinya masih terjadi pada kita, ya. Misalnya kemarin saya sudah contohkan waktu kemarin kita pertemuan, salah satu yang menjadi masalah saat itu adalah kita merasa kepanasan, ya. Sehingga berarti ada masalah saat ini. Tapi bisa jadi muncul pikiran, ini kan masalah yang sudah lama dan sudah ada solusinya, Pak. Apa itu? AC, Pak. Ya, AC. AC itu sudah memecahkan masalah kepanasan di dalam suatu ruangan tertutup. Tapi pertanyaan, mana AC di situ? Ya, apakah ada AC atau tidak? Tidak ada, Pak. Kenapa kira-kira tidak ada AC? Mungkin apakah AC itu mahal sehingga ini tidak cukup biaya? Sehingga masalahnya berarti ada masalah di sini. AC belum cukup untuk memecahkan masalah kita karena AC masih mahal. Jadi itu jadi masalah yang bisa kita angkat. Jadi caranya berpikir gimana caranya membuat AC agar lebih murah. Atau ternyata AC-nya ada, Pak. Tapi di ruangan lain di sekitar sini ada AC, kecuali di ruangan ini. Nah, berarti masalahnya adalah bagaimana AC ini berarti masih kurang portable. Gimana caranya AC ini bisa dipindah-pindah. Jadi suatu masalah sehingga kita mikirkan gimana caranya AC-nya bisa pindah-pindah. Itu juga sudah dipecahkan, Pak. Ada AC portable, cuman dia ditaruh di lantai bawah, Pak. Kenapa nggak diangkat di ruangan itu, di ruangan ini? Ya karena berat, Pak. Nah, itu jadi masalah. Jadi bagaimana caranya membuat AC menjadi lebih portable, tapi ringan juga, ya. Sehingga kita tidak susah untuk mengangkat dari lantai satu ke lantai sini. Nah, itu sudah dicahkan juga, Pak. Apa mecahannya? Sudah ada AC atau kipas angin yang ringan yang bisa dibawa-bawa. Jadi seperti saya pernah lihat seperti ada kipas angin yang dipasang baterai, kemudian dinyalakan, dia akan mengipas sehingga kita jadi tidak kepanasan. Nah, masalahnya mana itu? Kenapa nggak dibawa sekarang? Ya, kenapa nggak dibawa sekarang? Nah, berarti ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya bagaimana supaya kipas angin portabel tersebut itu tidak lupa dibawa, ya, mudah dibawa-bawa, ya, ringan, tapi juga tidak bisa kelupaan. Sehingga kita pikirkan gimana caranya supaya kipas angin tangan itu yang pakai baterai itu tidak lupa dibawa. Ya, kita pikirkan solusinya. Ya. Atau ada saya bawa, Pak, ini saya bawa kipas angin tangan, tetapi dia habis baterainya. Nah, itulah jadi masalah lagi. Gimana cara membuat kipas angin tangan, ya, supaya kita jadi dingin tanpa membutuhkan baterai? Itu jadi masalah. Nah, mungkin ada lagi pikir, sudah ada, Pak, sudah ada solusinya, Pak. Jadi saya pernah lihat di kipas angin tangan tapi cukup dengan menekan sehingga dia akan memutar, jadi menggunakan tenaga. Nah, berarti sudah pecah? Belum. Kenapa nggak dibahas sekarang? Ya. Kenapa nggak banyak orang pakai? Soalnya ini, Pak, dia aneh bentuknya dan seterusnya, susah dalam
dalam menggunakannya harus dipencet kuat atau mudah rusak atau apa. Nah, berarti itu masalah juga, ya. Jadi sehingga Anda memikirkan bagaimana caranya supaya supaya kipas angin yang menggunakan kekuatan tangan tersebut, ya, itu bentuknya bisa menarik sehingga mudah dibawa-bawa, tidak mudah rusak, ya, ya, mudah dipergunakan. Ya. Jadi pada intinya adalah kalau masalah itu saat ini masih terjadi, berarti solusi yang ada saat ini itu belum cukup memecahkan masalah ini. Ya. Berikut dari tadi mungkin saya banyak mengarahkan ke AC, padahal belum tentu solusi yang terbaik adalah menggunakan AC. Nah, disitulah kita bisa berpikir kreatif. Ya. Jadi jangan melihat pada bentuknya, misalnya AC ataupun kipas angin. Bisa jadi kita dalam memecahkan masalah ini bisa kita lihat dari cara yang berbeda. Ya. Yang penting adalah tujuannya sama, yaitu bagaimana supaya kita tidak kepanasan lagi. Ya. Jadi kita bisa merancang sesuatu yang bukan AC, tapi hal yang lain. Ya, mau kita rancang sirkulasi udara, ruangan ataupun seperti apa. Nah itu juga menjadi suatu kemampuan kreatif. Jadi ini tadi ya. Jadi kembali saya tekankan kembali bahwa kalau masih terjadi saat ini, ya, terjadi pada Anda atau lingkungan Anda, berarti itu adalah kemungkinan terjadi juga di tempat lain, ya. Sehingga jangan menganggap bahwa ini hanya terjadi di sini dan seterusnya, hanya terbatas. Jadi suatu masalah yang terjadi pada Anda, berarti kemungkinan besar terjadi di tempat lain, ya, pada orang yang lain, ya, bahkan pada negara lain. Cuma kita nggak tahu, kita belum lihat data. Yang berikut apa? Yang berikut adalah kalau masalah itu masih terjadi, ya, kepada Anda atau di sekitar Anda atau saat ini, berarti solusi yang ada saat ini, ya, solusi berupa AC, sirkulasi udara ataupun jendela, itu berarti masih belum cukup untuk mengatasi masalah ini, ya, dan masalah ini pasti akan terjadi kembali, ya. Sehingga jadi itu yang nanti saya akan tulis di PowerPoint, ya, supaya tidak lupa. Ya, supaya nggak lupa, saya barusan buat slides-nya. Jadi saya ini presentasi sambil bikin slides, ya. Jadi sambil menunggu apa yang tiba-tiba muncul, ide-ide apa yang perlu disampaikan, maka baru saya buatkan slide-nya. Oke, jadi saya rangkum yang tadi saya jelaskan, dan pernah sepelekan masalah, ya, yang terjadi yang pada Anda atau pada lingkungan. Ya, kalau terjadi pada Anda atau lingkungan Anda, berarti masalah ini cukup besar juga untuk terjadi pada orang atau tempat lain. Karena Anda itu atau lingkungan Anda itu adalah sampel, ya, adalah suatu contoh dari mahasiswa. Ya, sehingga kalau masalah yang terjadi pada Anda, berarti kemungkinan mahasiswa lain pasti mengalami hal yang sama. Ada beberapa atau banyak mahasiswa yang mengalami yang sama. Kalau terjadi pada Anda, kemungkinan terjadi juga pada manusia remaja. Jadi mau di Indonesia, mau seluruh dunia, itu kemungkinan bisa terjadi masalah yang sama. Atau Anda itu juga adalah orang Indonesia, sehingga kalau terjadi pada Anda, ya, maaf, kalau terjadi pada Anda, maka kemungkinan terjadi juga pada orang Indonesia. Ya. Berikut, atau Anda tinggal di Gorontalo, sehingga kalau terjadi di lingkungan Anda, kemungkinan di lingkungan lain di Gorontalo juga akan terjadi. Ya. Anda juga anak kosan, sehingga kalau ya dan seterusnya. Jadi Anda itu adalah salah satu dari populasi ini, ya. Jadi ini adalah sekelompok orang atau sekelompok lingkungan. Jadi kalau Anda adalah masuk dalam bagian ini. Kalau terjadi masalah pada Anda, kemungkinan masalah tersebut juga terjadi pada orang-orang di kelompok Anda atau tempat-tempat ini. Jadi jangan sepelekan masalah yang terjadi pada Anda. Jadi jangan Anda anggap bahwa ini paling tidak terjadi di tempat lain atau hanya saya yang mengalami dan seterusnya. Berikut, jangan anggap masalah sudah terselesaikan. Ya, jadi kalau masalah yang terjadi pada saat ini, ya, pada Anda, berarti solusi yang ada, mau itu AC, kipas angin, mau itu rancangan sirkulasi udara dan seterusnya, itu belum cukup untuk memecahkan masalah ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini masalah umum, paling orang lain sudah pecahkan dengan cara yang canggih ataupun cara yang sederhana. Ya. Nah, fakta bahwa
masalah ini masih terjadi pada Anda saat ini, berarti solusi yang ada itu belum, ya, belum cukup. Mau itu belum ekonomis, harganya terlalu mahal dan seterusnya, belum praktis, ya, masih belum butuh baterai, masih sering ketinggalan dan seterusnya, belum atau belum banyak yang tahu dan lain-lain. Jadi solusi yang ada belum memecahkan masalah ini. Buktinya apa? Buktinya masih terjadi pada kita saat ini, pada Anda. Berikut semua bisa jadikan masalah. Ya, semua di dunia ini bisa jadikan masalah atau dianggap bukan masalah. Ya. Karena masalah itu salah satu definisi yang sederhana adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Ya. Jadi kalau ada perbedaan, ya, jadi ada kalau bisa digambarkan, kalau kita punya harapan di sini, ya, kemudian kenyataannya di sini, berarti ini ada masalah. Ya. Ada masalah. Jadi masalah itu uh, adanya gap atau celah atau perbedaan antara harapan yang diinginkan di sini dengan kenyataan yang di sini. Ya, jadi coba kita ambil contoh ya. Misalnya Anda atau teman Anda itu dapat nilai yang E ya, nilai gagal dalam mata kuliah. Apakah itu masalah? Ya, dapat nilai E atau gagal di mata kuliah itu apakah itu masalah? Ya, banyak yang bilang masalah. Tergantung. Kalau harapannya dia memang ingin dapat E, ada yang memang orang ingin dapat E. Misalnya orang tidak suka dengan kuliah ini, dengan jurusan ini karena hanya dipaksa, atau ingin orang tuanya kurang beri perhatian pada dia, sehingga salah satu cara untuk mencari perhatian adalah dapat nilai rendah, sehingga harapan dia adalah memang dapat nilai E rendah, sehingga waktu dia dapat nilai E itu bukan masalah buat dia, malah dia senang, tercapai tujuannya. Jadi bukan masalah karena memang kenyataannya dia dapat E sama dengan harapannya dia dapat E. Iya, demikian juga dengan orang dapat A. Apakah itu masalah? Jadi A itu nilai tertinggi ya, dapat 100 misalnya. Apakah itu masalah? Nah, banyak yang bilang itu bukan masalah. Senang berarti. Enggak. Ya, bisa jadi dia harapannya justru dapat B. Nah, bingung. Maksudnya dapat B. Masa orang berharap B? Ya mungkin dia nggak pengen dianggap aneh, nggak pengen dikucilkan dari teman-temannya. Mungkin teman-temannya banyak yang dapat B, dapat C, sehingga dia tidak pengen dikeluarkan dari kelompok itu. Dia maunya biasa saja dapat B atau dapat C, nggak masalah. Ya. Sehingga kalau waktu dia dapat A ternyata, maka itu jadi masalah buat dia. Karena dia harapannya pengen dapat B, kenyataannya dapat A, sehingga ada perbedaan. Nah, jadi masalah. Jadi suatu yang masalah itu ya, bagi orang umum bisa jadi itu bukan masalah. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau mau cari masalah, cari aja ini. Kalau kenyataannya seperti apa dan harapannya seperti apa, harus ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, berarti tidak ada masalah. Contoh sebentar. Nah, korupsi ya. Apakah korupsi masalah? Ya. Iya Pak, korupsi itu masalah, bikin banyak dana hilang yang harusnya bisa untuk pembangunan dan lain-lain, malah habis diambil orang. Enggak, korupsi ini bukan masalah. Ya. Korupsi ini bukan masalah bagi orang yang melakukan korupsi. Dia targetnya pengen korupsi 1 miliar, dia dapatnya korupsi malah 2 miliar, berarti sudah melebihi harapan ya. Berarti dia tercapai sesuai dengan harapan dia dapat sehingga dapat uang ya. Sehingga korupsi ini tidak jadi masalah karena bagi orang yang harapannya adalah mendapat uang korupsi. Ya. Nah, korupsi ini masalah hanya kalau harapan kita agar tidak ada korupsi, agar uang semua digunakan untuk pembangunan, tetapi ada korupsi terjadi, sehingga terjadi gap, celah, sehingga jadi masalah. Itu pengertian dari masalah. Ya, sama dengan yang lain, misalnya bencana alam. Apakah banjir itu masalah? Ya. Banjir ini tidak masalah bagi beberapa orang. Kenapa? Karena dia sudah siap. Dia sudah siapkan bahwa dia sudah tahu bahwa di sini akan ada banjir setiap berapa tahun, setiap bulan. Maka dia sudah siapkan bahwa rumahnya sudah dibangun agar bertingkat, sehingga kalau sudah banjir dia akan siap angkat ke atas dan seterusnya. Sehingga dia sudah punya harapan bahwa pasti akan terjadi banjir, dia sudah siap.
Sehingga begitu terjadi banjir, ya, jadi dia harapannya ada banjir, kemudian terjadi banjir, tidak ada celah, tidak ada perbedaan antara kenyataan dengan harapan. Ya, dia malah sampai sedikit berharap ada banjir ya, karena supaya yang persiapan dia ada gunanya. Kalau tidak terjadi banjir malah tidak ada guna persiapannya, sehingga dia sedikit berharap ada banjir. Ya lucu memang. Nah, tapi itu membuktikan bahwa tidak ada masalah. Dia sudah berhasil membuat agar banjir bukan jadi masalah. Nah, kapan ada masalah? Kapan masalah terjadi kalau nah, harapannya orang di situ berharap yang salah, berharap bahwa tidak terjadi banjir, padahal banjir sudah terjadi rutin. Ya, jadi orang yang berharap tidak ada banjir, kemudian terjadi banjir, sehingga tidak sesuai antara yang di kenyataannya terjadi banjir dengan harapannya tidak terjadi banjir. Nah, itu baru masalah. Jadi masalah itu bisa Anda ambil dari apapun ya. Dari apapun bisa jadi masalah. Bahkan misalnya, coba bayangkan atau Anda misalnya dapat semua mata kuliah di semester 2 atau semester yang Anda ikuti sekarang dapat A semua, ya, semua A. Berarti sudah tidak ada masalah dalam perkuliahan Anda? Tidak. Ya. Masih bisa dibuat masalah ini. Jadi ini A semua ya. Ini kenyataannya bahwa Anda dapat A semua. Ini bisa tetap jadi masalah kalau harapan Anda bahwa saya harap saya dapat A itu nggak perlu belajar banyak-banyak, ya. Nggak perlu tugas banyak-banyak sehingga bisa dapat A. Ya, nggak perlu kerja keras dapat A. Sehingga walaupun sudah A ini A semua ini bisa jadi masalah. Kalau Anda berharap bahwa dalam mencapai A misalnya tidak perlu kerja keras seperti yang Anda lakukan, tidak perlu kerja tugas, tidak perlu terlalu rajin, tidak perlu harus hadir ke kelas sehingga bisa dapat A. Berarti dalam keadaan yang sepertinya sempurna ini pun masih bisa dibuat masalah. Jadi masalah itu bisa dibuat dari mana saja. Yang penting adalah lihat keadaannya seperti apa, kemudian tentukan harapannya. Ya, harapan itu apa yang Anda inginkan, ya. Sehingga terjadilah celah di sini. Nah, sehingga disitulah menjadi masalah yang bisa Anda angkat, bahwa masih dibutuhkan sesuatu sehingga mencapai apa yang kita semua harapkan, ya, seperti itu. Jadi walaupun keadaan yang seperti sempurna apapun, selalu kita bisa buat suatu masalah, ya, dengan cara menggeser harapan, ya, menggeser harapan. Dan sebaliknya, makanya kalau untuk bisa hidup bahagia itu adalah kita geser harapan kita agar sesuai dengan kenyataan. Nah, itu untuk bahagia. Ya, jadi apa keadaan kita sekarang, ya, geser harapan kita agar sesuai dengan itu sehingga kita jadi bahagia, tidak ada masalah, ya. Jadi itu hanya sedikit gambaran. Jadi itu mengenai masalah, ya. Masalah banyak sekali, jadi jangan Anda pikir bahwa harus cari masalah, ya. Hanya saja karena Anda harus membuat suatu proposal, maka masalah jangan cukup hanya dengan cerita seperti ini. Baiknya Anda cari informasi, ya, informasi mengenai apa sih yang sudah pernah digali orang mengenai masalah ini, ya. Misalnya tadi masalah mobile games, kira-kira apa, atau adiksi, ketergantungan atau kecanduan games. Maka Anda cari, pasti sudah banyak orang yang bahasnya, sehingga itu akan Anda jadikan latar belakang, ya. Jadikan dasar pembahasan, dasar masalah, bahwa ini terjadi masalah, ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi silakan Anda mulai dari sini, dari SDGs, Anda cari dari keprihatinan bangsa, Anda cari masalahnya, ya. Atau saya usulkan lihat dari apa yang Anda temui saja. Temui baik di diri Anda, di lingkungan Anda. Setelah itu nanti tinggal dihubungkan. Ini termasuk ke dalam masalah apa misalnya. Ada keprihatinan bangsa atau ke SDGs, tinggal Anda hubungkan. Disitulah letak kreativitas, ya. Jadi Anda tinggal mencari kira-kira masalah ini itu masuk lingkup masalah yang mana. Ya, walaupun kalau misalnya tidak terhubungan dengan masalah pun tidak masalah, ya. Ternyata dia tidak masuk di SDGs, Pak. Masalah yang saya hadapi di kos saya ini tidak masuk di SDGs dan tidak masuk di keprihatinan bangsa. Oke, nggak masalah.
ya, nggak masalah. Nah itu tadi, kalau terjadi pada Anda kemungkinan terjadi juga pada tempat lain atau pada orang lain. Ya itu mengenai masalah. Jadi jangan lagi berpikir susah cari masalah. Ya, jangan. Berikut, ya maaf agak melenceng tadi ya, tapi tetap terkait ya. Gitu cara mencari masalah. Berikut ini ada perbedaan sedikit mengenai pelaksanaan PKM GFK pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kalau tahun sebelumnya kita harus membuat video atau animasi. Itu yang menjadi proposal usulan kita. Ya, kita sudah membuat dulu, baru kita kirim proposal. Nah sekarang sudah lebih bagus, kita nggak perlu buat sekarang. Ya. Jadi sekarang kita nggak perlu buat video langsung, karena membuat video itu tidak sederhana ya. Ya. Sehingga yang sekarang kita lakukan adalah kita membuat proposal mengenai idenya, kemudian juga akan membuat rancangan bagaimana video atau animasi tersebut dibuat. Ya rancangan. Jadi jangan khawatir, namanya juga masih rancangan. Ya. Rancangan berarti kemungkinan bisa berubah, nggak masalah. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah punya gagasan mengenai bagaimana video atau animasi ini dibuat. Ya. Jadi saya yakin waktu mereka ini dirancang ya, PKM GFK ini tidak mengasumsikan bahwa yang akan mengirimkan proposal itu harus mengerti mengenai sinematografi atau videografi ataupun animasi ya. Jadi tidak, kalau demikian pasti yang hanya sangat terbatas yang mengirimkan hanya mahasiswa-mahasiswa di bidang tersebut ya, tidak ya, atau hanya di bidang komputer karena ada animasi video ya. Tidak, saya yakin tidak. Jadi ini pasti asumsinya bahwa ini bisa dibuat oleh mahasiswa pada bidang mana saja. Ya. Karena tujuannya adalah mencari ide sebanyak mungkin. Masa kita hanya membatasi pada mahasiswa-mahasiswa yang mampu untuk membuat video atau animasi, enggak. Ya, tentu saja, tapi ini bisa jadi kita buat strateginya, misalnya kita dengan mengambil juga mahasiswa atau rekan-rekan dalam tim mahasiswa dalam bidang yang berkaitan, misalnya supaya bisa membantu membuat video ya, baik itu ambil dari uh, senior yang sudah memahami mengenai pembuatan animasi dan video dan lain-lain, atau pada bidang lain bisa ya. Tapi saya yakin ini mengasumsikan bahwa mahasiswa yang membuatnya belum tentu ya, pertama dia masih mahasiswa ya, jadi walaupun dia adalah belajar animasi belum tentu sudah tamat dan sudah mampu untuk membuat animasi yang bagus. Sehingga jangan putus harapan bagi yang tidak, mahasiswa atau kelompok yang tidak mengerti misalnya animasi. Berikut, Anda belum sekarang bikinnya ya. Bikinnya nanti sudah ada pengumuman bahwa Anda lolos, Anda ada pembiayaan, sehingga untuk membuatnya tinggal membayar profesional misalnya. Nanti bisa diskusi dengan kemahasiswaan, dengan WADEK WD3 atau yang lain, atau dengan dosen-dosen pembimbing. Nanti akan kita berikan solusi, kita berikan misalnya jasa profesional yang akan bisa membuatkan. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah bagaimana membuat idenya dan menggambarkan rencana cara menuangkan ide tersebut dalam video animasi. Ya. Jadi jangan langsung berpikir wah ini susah sekali karena harus menguasai sinema. Oh saya salah terus ya. Videografi atau sinematografi. Tidak. Ya. Ini untuk mahasiswa, bukan untuk mahasiswa seni atau desain atau apa, atau komputer informatika. Ya. Bukan, tapi untuk semua mahasiswa. Sehingga dan semua mahasiswa yang belum lulus. Sehingga diasumsikan bahwa ini tidak harus mahasiswa yang sudah lulus, sudah jago bikin animasi yang bisa ikut ini. Enggak, ini justru mahasiswa yang masih belum lulus itu pun maksudnya bisa masukkan. Sehingga jangan terpikir terbatas dengan pikiran itu. Jadi buang jauh-jauh. Nah, berikut yang membuat kan bukan hanya sendiri. Anda ada dosen pembimbing. Ya. Sehingga pasti difasilitasi. Nanti bisa bimbingan atau bisa kita pikirkan masalahnya bersama. Jadi jangan langsung pikir susah itu ya. Nah, berikut ya, jadi ini perbedaannya.
Yang paling penting itu, oke, kriteria pengusul PKM GFK. Jadi jumlah kelompoknya ada 3 sampai 5 orang. Ya, jadi minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Semua pengusul itu harus mahasiswa aktif ya, pada program pendidikan sarjana, sarjana terapan, ataupun diploma dari perguruan tinggi non politeknik. Ya. Usulan anggaran itu 5 sampai 10 juta per judul. Ya. Berikut topik masih terkait bidang ilmu salah satu anggota pengusul. Jadi dalam memilih topik, ya bisa Anda, karena ada informatika, sistem informasi atau PTK, sama PTI, berarti Anda tinggal ambil pada yang solusinya mengenai bidang ilmu Anda. Ya. Atau kalau misalnya solusinya adalah, atau masalahnya adalah berhubungan dengan di luar bidang ilmu, maka tolong tarik atau rekrut, ajak teman mahasiswa yang pada jurusan yang lain yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Ya, paling bagus seperti itu, penilaiannya jadi lebih tinggi kalau ada yang dari berbeda bidang ilmu teman Anda, atau pada berbeda angkatan, ya, angkatan kuliah. Nah, kriteria lain bisa dilihat pada buku pedoman, nanti akan dibagi buku pedomannya. Berikut ya, daftar ini isinya ya. Bab 1 itu pendahuluan, nanti kita bisa lihat di panduan, nanti ada panduan khusus untuk bagaimana bab 1 ini diisi. Berikut ada skenario gagasan. Ya, di sini kita gambarkan bagaimana ide masalahnya dipecahkan menggunakan idenya, menggunakan ide solusi. Kemudian bagaimana pelaksanaannya. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Kalau bab 4 ini mungkin bisa kita lihat dari proposal yang skim lain juga sudah bisa kita ambil sebagai contoh dengan beberapa perbedaan ya. Berikut daftar pustaka dan lampiran. Nanti bisa dilihat lebih detail pada buku pedoman yang akan dibagi. Bab 1 pendahuluan, cara intinya prinsipnya adalah apa isu ya. Jadi isu yang mencetuskan gagasan yang Anda berikan ya. Jadi apa fakta yang terjadi ya, yang terjadi saat ini ya. Anda bisa cari mulai dari pengamatan Anda cari datanya. Tidak usah susah ya, cari di googling sudah banyak ya. Anda tinggal cari fakta-fakta mengenai masalah tersebut. Kemudian apa impiannya? Jadi kira-kira bagaimana pemecahan masalah tersebut ya. Bagaimana solusi ini bisa memecahkan masalah ini ke depan ya. Bersifat futuristik, jadi di masa depan. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa akan ada teknologi baru yang bisa memecahkan ini, atau pengembangan dari teknologi sekarang itu dapat apabila diteruskan akan menghasilkan suatu solusi seperti ini ya, dan bersifat konstruktif. Jadi membangun. Jadi bukan sekedar fantasi. Jadi karena futuristik itu sedikit banyak Anda harus mulai mengasumsikan ya, bahwa teknologi ini akan muncul atau teknologi ini bisa dikembangkan lanjutkan menghasilkan solusi ini ya. Ya, tapi kalau terlalu jauh ya, terlalu masa depan. Jadi saya sebenarnya prinsipnya adalah semua itu bisa dibangun ya. Mau itu yang seaneh apapun, tidak mungkin apapun saat ini, itu semua bisa dibangun ya. Jadi kita ambil contoh misalnya gagasan bahwa orang bisa terbang, itu kalau diceritakan pada orang-orang masa lalu, maka orang akan bilang mustahil ya, fantasi ya, fantasi. Tapi saya cenderung berpikir begini, yang mustahil dan fantasi itu hanya karena time frame-nya terlalu jauh ya. Kalau dipikir dari masa peradaban mungkin itu aneh sekali, hayalan ya. Ataupun tahun-tahun sebelumnya ya, waktu belum ada pesawat terbang, itu pasti orang pikir mustahil, fantasi kamu ini ya. Itu karena pikirannya terlalu jauh ya, terlalu futures ya. Sehingga kalau yang dimaksud fantasi ini adalah menurut saya kita menghayal yang masa depan tetapi terlalu jauh. Maka jangan terlalu jauh. Misalnya kita berpikir bagaimana kita akan tinggal di matahari, nah itu terlalu jauh dan
itu mungkin bisa di masa depan, tapi terlalu jauh. Sehingga jangan terlalu jauh, agak ke dekat sini ya, agak jangan terlalu jauh masa depannya. Ya. Sehingga tetap kita berfantasi, tetapi tidak terlalu jauh sehingga kita bisa tarik garis kira-kira bagaimana menggunakan teknologi saat ini kita bisa implementasikan hayalan kita tersebut, fantasi kita tersebut. Jadi fantasi tetap menurut saya, tapi jangan terlalu jauh, ya, jangan terlalu belum bisa dipikirkan saat ini ya. Jadi jangan terlalu jauh saja. Secara logika ilmiah, mimpi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini. Jadi karena tidak terlalu jauh, sehingga kita bisa menarik hubungan dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Ya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan menggunakan teknologi yang saat ini, kita bisa membuat ini. Atau teknologi saat ini bisa di-research lebih lanjut sehingga menghasilkan implementasi ini. Ya. Sehingga bisa menghasilkan gagasan yang punya peluang. Nah, ini saya mau garis bawahi ya. Berpeluang. Berpeluang itu kalau paling mudah dibayangkan, berpeluang berarti bisa berpeluang implementasi, ya, bisa berpeluang bisa dibuat, bisa juga tidak bisa dibuat. Nah, hanya peluang saja. Ya. Jadi jangan membatasi bahwa harus hanya dengan suatu cara yang sudah ada saat ini atau sudah bisa didukung teknologi saat ini. Tidak, kita bisa. Nah, ini yang termasuk keunggulan atau enaknya ada skema GFK ini. Kita bisa sedikit berandai-andai ya. Jadi dengan andai-andai kita ini bisa jadi terwujud, bisa juga tidak terwujud. Itu peluang. Ya, bisa tidak. Sehingga Anda di sini lebih bebas, sedikit bebas daripada pada skema-skema lain ya. Ya, yang jelas sebagian atau semua atau sebagian dari hayalan kita itu ada logika ilmiahnya. Nah, bisa Anda cari ini teknologinya apa. Seperti tadi kemarin ada teknologi Arduino. Ya. Jadi bisa dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bisa kita kembangkan walaupun belum dikembangkan ya. Jadi itu saya rasa yang penting. Berikut ya, skenario gagasan. Jadi bab 2. Jadi bab 2 ini ada menggambarkan ide. Jadi apa temanya, apa judulnya, ya, apa premisnya. Nanti ada di contohnya di panduan ya. Di pedoman ada contohnya. Kemudian ada sinopsis panjang ya mengenai masalahnya, mengenai bagaimana kira-kira pemecahannya. Kemudian rancangan treatment ya, ada membuat cerita pendeknya. Berikut rancangan naskah skenario. Nah, ini juga ada contohnya di panduan ya, di pedomannya. Jadi jangan khawatir kalau bingung apa naskah skenario, ada contohnya. Jangan khawatir, saya juga masih bingung, belum tahu kira-kira naskah skenario seperti apa. Sehingga yang seperti ini, shooting script, ini Anda cari dulu, karena saya belum bisa menjawab ini. Jangan khawatir, saya juga sama, belum bisa menjawab. Sehingga Anda baca di panduan pedoman, Anda googling, Anda pelajari, Anda tanya sama teman shooting script apa. Tapi ada contohnya ya, ada contohnya. Nanti akan dibagi. Berikut ada imajinasi perubahan. Jadi bagaimana dari kondisi yang ada saat ini masalahnya menjadi suatu kondisi yang diinginkan di masa depan. Ya. Ada langkah-langkahnya konstruktifnya. Ya. Berikut visualisasi storyboard sebagai bagian. Jadi dalam membuat skenario, ya, baiknya kita buat storyboard. Ya. Jadi akan sangat membantu. Nah, ini pun storyboard saya masih belum mengerti. Kira-kira untuk video, untuk cerita pendek ini, animasi ini gimana storyboardnya? Ya. Sehingga saya tinggal googling saja. Ya. Karena nanti akan ada banyak istilah-istilah yang Anda perlu pelajari. Ini contoh salah satu googling saya, apa tuh storyboard untuk suatu film misalnya. Ini contohnya. Jadi sederhananya cuma menggambarkan kira-kira bagaimana suatu animasi Anda atau video Anda itu dibuat, susun. Apa sih kira-kira isinya, rancangan isi. Ya. Misalnya ini adalah mengambil gambar white shot. Ya. Jadi ada white shot itu istilah lagi. Nanti Anda bisa googling.
Ya, pokoknya diambil gambar dari jauh, kira-kira apa objek-objeknya. Misalnya ini siapa ini? Ada namanya Sarah ya kalau nggak Sarah dan Kalung mengilustrasikan bagaimana di mana dan bagaimana film nah, yang dibuat ya. Kemudian di situ ada perlengkapan. Di sini ada megapon, ya mungkin ini ya. Ada apa ini? Copperboard, ya ini ya atau ini, ya nggak tahu. Jadi diceritakan apa yang gambarnya. Ya, di sini ada wide shot, ini close up, ini low angle, ya. Ini close up lagi, kamera zoom, ini over shoulder di atas. Jadi aktornya menghadap ke arah sana, kemudian video diambil dari belakang. Nah itu contoh-contohnya. Jadi Anda gambarkan seperti ini. Kemudian apa saja perangkat yang dipakai, ya, propsnya, atau termasuk apa yang akan dikatakan. Ya, jadi dia mau mengatakan apa itu dirancang. Jadi ini hanya rancangan, ya, rancangan. Dan storyboardnya nggak usah sekompleks ini ya. Bisa lebih sederhana juga nggak masalah. Jadi hanya rancangan. Jadi Anda tinggal pelajari, Anda googling kira-kira apa yang dimaksud dengan macam-macam ini, shooting script dan lain-lain. Dan ada contohnya nanti akan diberikan. Nah, berikut mengenai videonya sendiri bisa dilakukan secara blended atau campuran. Jadi kombinasi bisa ada bagian dari virtual digitalnya, jadi kita buat animasi seperti ini. Ya, Anda buat animasi, jadi jangan khawatir. Nanti saya akan coba kasih contoh kira-kira bagaimana supaya bisa lebih mudah. Ya. Bisa juga online, jadi Anda pakai elemen video yang sudah ada. Ini bisa kourtesy dari atau YouTube atau berita ya, website berita itu Anda bisa ambil. Nanti kita akan lihat contoh ada yang menggunakan video. Berikut bisa langsung ya. Jadi Anda sendiri yang video atau merekam, Anda yang menjelaskan atau mengilustrasikan sesuatu, ya itu bisa. Ya. Cuman mungkin perlu alat. Ya. Tapi alatnya nggak perlu semahal atau sekomplit ini ya. Mau pakai HP kamera juga bisa. Nanti Anda pelajari gimana cara membuat video menggunakan HP kamera dengan lebih baik. Ada banyak ya, Anda tinggal googling saja. Nah ini bisa, cuman harus diperhatikan kalau menggunakan ini berarti Anda harus menerapkan protokol ya, kesehatan. Nah luaran nanti, ini jangan dulu Anda pikirkan ya, karena ini nanti kalau sudah Anda lolos untuk dibiayai, baru kita akan coba mulai bikin. Hanya luarannya nanti adalah video yang akan diunggah ke channel YouTube masing-masing. Kemudian ada laporan kemajuan. Ya, saya juga belum tahu, belum lihat apa formatnya, dan mungkin belum perlu karena belum tentu lolos atau tidak. Ya, kemudian laporan akhir. Jadi itu saja sekilas mengenai apa ya, keluaran dari PKM GFK. Berikut tidak ada kewajiban menyusun artikel. Ya, jadi Anda tidak perlu harus membuat artikel ilmiah. Ya, nggak perlu. Berikut ya tim penyusun sekilas. Berikut penilaian. Nah ini saya ambil dari panduannya ya, pedomannya. Nah penilaian ada sistematika kejelasan alur pikir. Jadi seberapa jelas kamu mengungkapkan apa masalahnya, kemudian apa langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikannya. Jadi menjelaskan solusinya. Penguasaan topik dan kreativitas solusi. Jadi seberapa dalam Anda menguasai masalahnya, ya, menguasai masalah. Jadi harus menggali fakta, menggali data. Kemudian seberapa kreatif ya, solusi futuristik yang Anda ajukan. Jadi itulah mengapa pentingnya teknik berpikir kreatif yang kemarin sudah sempat saya contohkan. Sehingga bisa Anda selain menunjukkan bahwa Anda menguasai topiknya, menguasai masalahnya, Anda tunjukkan datanya, Anda tunjukkan faktanya, kemudian Anda juga menguasai mengenai solusinya. Kalau itu melibatkan teknologi, maka Anda tunjukkan bahwa Anda menguasai teknologinya. Kalau mengenai teori-teori tertentu, maka Anda tunjukkan bahwa Anda
menguasai teori-teori melandasi solusi tersebut. Jadi penguasaan itu. Berikut seberapa kreatif. Nah ini yang perlu kita latih ya. Seberapa kreatif? Apakah sangat kreatif sehingga benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya, atau sangat sederhana ternyata. Jadi sehingga menunjukkan bahwa arah-arah pengembangan sekarang ini terhadap masalah ini ternyata terlalu kompleks, terlalu macam-macam, tapi Anda punya suatu solusi yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat dasar yang bisa langsung diterapkan. Ya. Nah itu juga dinilai. Ya. Jadi seberapa kreatif solusi yang Anda berikan. Nah itu nilai-nilai kreatif di situ ya. Berikut kelengkapan tahap pelaksanaan. Nah ini Anda bisa lihat contohnya nanti diberikan. Jadi yang tadi sudah sempat dijelaskan bagaimana membuat storyboard, membuat skenario dan seterusnya. Berikut potensi implementasi. Nah ini karena jadi penilaian maka Anda harus juga belajar mengenai potensi implementasi, mengenai teknologi, mengenai teori yang melandasi solusi yang Anda tawarkan. Ya, jadi semakin mudah diimplementasi, semakin masuk akal implementasi, semakin bagus nilainya. Ya, itu penilaian-penilaian dalam PKM GFK.